Hello guys, kembali lagi dengan Selfie di podcast yang selalu berisik karena background yang selalu ada. Haha. Oke, hari ini kita bahas apa? Sekarang aku lagi di depan komputer untuk memperbaiki CV. Entah kenapa aku selalu merasa bahwa jalan kesuksesan adalah CV. Itu kayak feeling gitu. Cuma butuh waktu setengah tahun untuk aku akhirnya mengumpulkan niat untuk membuat CV. Dan kenapa ya? Mungkin karena CV itu kan mempertanyakan ataupun kita akan mengisi sesuatu yang kita jalani selama ini. Masalahnya aku tuh kayak useless banget selama ini. So kalau ngisi CV tuh berasa ditampar sama kehidupan nyata. Hey Sel, lu tuh nggak ngapa-ngapain selama ini. Terus fun fact ya, dulu tuh kan kayak pas SMP kan aku salah satu MTS di Bontang, some Islamic School in Bontang. Nah dia itu kayak bener-bener kamu tahu gak sih, jadi dulu aku tuh bener-bener yang pidato sampai yang MTS Kota Bontang dan itu juara 1, sangat kebanggaan. Dan kamu tahu kemana aku menyimpan piagamnya? Aku jual bersama dengan buku-buku lama yang 501 kilo itu guys. Astaga, itu kayak setidak berharga itu piagam bagiku dulu, sampai akhirnya aku menyadari bahwa kita membutuhkan itu. So seperti itu. Jadi aku tidak punya bukti kalau misalnya aku pernah ikut lomba ini. Aku juga pernah ikut karya ilmiah pas SMA, puisi dan sebagainya. Itu kayak benar-benar tidak ada bukti karena semuanya sudah kujualin sama buku bekas 501 kilo. Kayak seharga apa yang kulakukan selama ini tuh harganya cuma 501 kilo guys, 500 rupiah bukan 500 ribu. Oh my god. Ya lupakanlah itu. Yang jelas besok kan aku ceritanya hanya ingin bercerita setiap harinya dari 365 hari di bulan di tahun 2022 ini. Tapi belakangan ini aku mulai berpikir gimana ya, atau kita serius aja ya sama podcast ini. Apakah kita bikin naskah atau something like that yang lebih serius, yang lebih terarah, dimana aku menyiapkan ini untuk didengarkan orang lain. Kan selama ini sebenarnya ini untuk didengarkan oleh diriku sendiri kan. Jadi aku mulai berpikir seperti itu ya. Dan sepertinya besok formatnya akan berbeda. Aku akan mencoba untuk membuat naskah. Tapi gimana ya, aku sebenarnya malas banget pakai naskah, entah itu dimanapun ya. Kayak podcast sama Yona juga itu malas pakai naskah karena kesannya tuh kayak tidak natural aja gitu. Nah aku lebih suka curcol seperti ini, walaupun selalu kebelibet karena jarang ngomong dan jarang berkomunikasi sama orang luar. Jadi kadang-kadang bahasaku tuh benar-benar yang kayak sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berasa bahasa alien gue. Nah gitu. So itulah yang akhirnya membuat aku tuh malas banget pakai naskah. Entah kenapa lah, besok lah kita lihat bagaimananya. Sekarang aku langsung sambil itu ya, kita lihat dulu, kita meet up via Google Meeting yuk, sambil bikin kelas apa gitu, boleh sekali. Jadi sebenarnya besok aku ada janji sama salah satu dosenku, tapi beliau tiba-tiba berhalangan datang. So besok aku nggak ngapa-ngapain lagi seperti biasa, tapi mau ketemu via Google Meet gitu ya. Seperti itu guys. Apalagi ya yang aku harus ceritakan hari ini? Tidak ada sih, nothing spesial seperti hari pertama sampai hari ke-7. Oh my god, ini hari ke-7 ya. Hari ke-7 di tahun 2022 belum ada. Ya, seperti biasa. Tapi aku akan mulai menulis. Doakan aku, diriku di masa depan. Kamu harus lihat betapa struggle-nya dirimu di masa lalu. Selfie di tanggal 7 bulan 1 2022 yang sekarang ini tuh kayak struggle untuk mendapatkan mimpi ini. Bukan prosesnya, bukan perjuangannya yang struggle, tapi lebih kepada mengumpulkan niat dan mau untuk berjuang. Tapi aku mau berjuang guys, bener-bener. Boleh sekali orang mau via Google Meet ketemu-ketemuan cuy. Gimana ya masalahnya guys? Jadi aku tuh malas banget untuk bertemu orang sekarang itu, bukan cuma gara-gara aku semakin ansos. Misalnya kalau misalnya ketemu sama dosen-dosenku atau orang-orang yang
di atasku lah, itu lebih kepada apa ya, karena aku belum ngapa-ngapain, jadi kayak males aja gitu kalau ditanya rencana atau mau ngapain di masa depan, kayak sesuatu yang sekarang lagi ku cari, kayak mencari jati diri, terus tiba-tiba ada yang nanya kamu siapa, kayak gitu, jadi kan jawabnya a gitu. So ya begitulah nasib kehidupan selfie yang nggak ngapa-ngapain setiap harinya. Tapi aku akan berjuang ya. Semoga di tahun depan kita sudah bukan selfie yang tidak ngapa-ngapain. Jadi sebenarnya aku pengen banget S2. Tapi S2 itu gimana ya guys? Aku berasa pertama capek ya. Kita capek banget untuk belajar seperti itu. Oh my god, aku mau satukan foto di laptop BTW. Capek banget untuk belajar. Tapi di sisi lain juga harus gitu. Nah jadi ya itu segala hal itu menjadi sesuatu yang sorry aku sampai bedain foto, sesuatu yang kayak kontradiksi. Aku tuh sampai bingung sama diri sendiri, kayak Sel, come on, ngapain lu selama ini? Semua orang juga nanya begitu sih, Selfie, come on, kamu ngapain selama ini? Tapi gimana ya, sulit gitu nah untuk dijelaskan dengan kata-kata bagaimana susahnya, karena musuh terbesar itu kan diri kita sendiri ya, dan itu benar-benar kurasakan bagaimana musuh terbesarku tuh diriku sendiri. Tapi doakanlah aku menjadi manusia yang tidak tunggu dulu, doakanlah aku menjadi manusia yang oh my god, sorry ini sambil ngeproses. Doakan aku menjadi manusia yang istiqomah, yang mau berusaha lah di masa depan. Ini bener aku malas banget sudah untuk menjadi hidup seperti itu, lebay banget. Jadi tadi aku sudah janjian podcast sama Yona yang waktunya belum ditentukan, karena Yona jauh lebih sibuk ya daripada aku. Dia sudah training di salah satu perusahaan yang bosnya orang Korea. Oh my god, Yona itu kayak mengerikan sekali. Nah itu jadi sudah janjian tapi belum tahu tanggal kapan kita akan melaksanakan janji kita itu. Seperti itu alasan kenapa aku mau ngumpulin foto-foto itu, gengs, gara-gara ini kan masa depan ya, maksudnya nostalgia masa depan gue gitu. Jadi kalau misalnya tidak teratur itu perasaan tuh jadi tidak tenang gitu. Nah ini gimana ya supaya tidak hilang, harus banget diapain ya supaya tidak hilang. Ini kan ini ultah putri kayak momen. Jadi aku tuh senang banget untuk momen itu aku simpan ya, dalam artian foto atau video, karena aku agak suka. Jadi aku jarang foto sendirian, tapi aku sangat suka mengabadikan foto-foto dan momen-momen ketika aku bersama orang lain. Seperti itu. Jadi ya kita menyatukannya untuk mempermudah selfie di masa depan melihatnya. Kalau misalnya aku kan suka nostalgia momen-momen kuliah. Ini lebih banyak momen kuliah sih. Kan laptop aku kan rusak. Pas kapan ya rusak? Pas kelas 2 SMA rusak. So aku harus beli laptop baru. Jadi momen-momen SMP ku itu hilang gitu. Nah guys, tulisan-tulisan SMP ku tuh hilang. Itu juga salah satu alasan kenapa aku lama banget untuk tidak pernah bangkit lagi. Setelah itu bangkit dalam artian apa, aku tidak pernah nulis lagi setelah itu karena sedih. Gimana ya perasaanmu itu, bagaimana kayak semua filemu itu hilang dalam sekejap, karya-karyamu. Maksudnya kalau video kan drama Korea itu semua ada, tapi itu kan kayak bisa didapatkan tuh video-video yang kupunya itu bisa kudapatkan di internet dan segala macam. Tapi aku tidak akan mendapatkan kembali karya-karyaku karena kan aku lupa bagaimana itu karya-karya. Aku lupa bagaimana itu karya-karya apa sih, maksudnya aku kan lupa gitu. Nah aku mindahin apa lagi nih,
aku lupa bagaimana jalan ceritanya, plot, siapa-siapa saja yang menjadi pemerannya itu kayak terlupakan gitu. Nah jadi aku tidak akan bisa membuat karya yang sama lagi seperti yang dulu. Semua baru kan masa-masa paling produktif aku itu di SMP dan awal SMA ya, dan itu yang hilang. So sedih banget gue. 10 menit kita selesai, mudah-mudahan besok kita sudah pakai naskah dan lebih teratur ya. Bye bye hari ini. Jadi apa deh